Halo sahabat Feng Shui, pada episode ke-6 yang membicarakan tentang 10 tiankan atau batang langit, ada follower yang bertanya bahwa penjelasannya agak rancu, kurang dimengerti. Jadi pada saat ini kita akan menjawab lebih lanjut tentang bagaimana atau menerangkan bagaimanakah fungsi dari 10 tiankan itu. Di dalam Pace ini, kita akan menggunakan metode analogi, yaitu mengibaratkan benda-benda tiankan itu ke dalam individu yang bersangkutan, yaitu elemen diri yang kita sebut dengan demaster. Jadi ada 5 elemen, yaitu shui, huo, mu, qing, tu, air, api, kayu, metal, dan tanah. Peralihan musim itu dilambangkan dengan dominasi tanah. Jadi dari 5 elemen, 4 elemen itu menggambarkan musim, dan elemen tanah menggambarkan transisi dari musim satu ke musim lainnya. Itulah tanah. Sahabat Feng Shui, demaster kita itu berkaitan dengan 5 elemen. 5 elemen itu sebetulnya menggambarkan musim. Jadi musim dingin digambarkan dengan elemen air. Musim spring atau semi digambarkan dengan elemen kayu. Musim panas digambarkan dengan elemen api, dan musim gugur dilambangkan dengan elemen metal. Sedangkan di antara musim satu dengan musim lainnya kita sebut musim peralihan. Musim peralihan itu yang dominan bukan keempat elemen yang tadi disebutkan, melainkan tanah. Nah, kelima ini karena ada yang bersifat yin, ada yang, maka 5 elemen ini menjadi 10, 5 kali 2, yin dan yang. Jadi kalau kita misalnya mempunyai demaster, misalnya pink api, yaitu matahari, maka pink api ini adalah karakter daripada yang bersangkutan. Dan apabila kita melihat 8 karakter di dalam Pace, kita bisa mengetahui bagaimanakah situasi, kondisi, dan posisi daripada matahari ini kepada 7 elemen lainnya. Misalnya, pink matahari tujuannya adalah memberikan hidup kepada tanaman, memberikan kehangatan kepada air dan tanah, supaya tanaman itu hidup. Maka apabila di dalam Pace seseorang telah memiliki kayu, tanah, dan air, menandakan bahwa Pace-nya mempunyai struktur yang baik, karena kelima elemen itu terpenuhi. Tetapi apabila kita mendapatkan sebuah Pace dengan demasternya pink api, tetapi tidak ada kayu, maka matahari ini bingung bagaimana tugasnya bisa dilaksanakan untuk memberi hidup kepada tanaman. Nah, di dalam ilmu Pace, selain 8 karakter, ada juga yang kita sebut dengan pilar peruntungan, yaitu pilar peruntungan yang besar atau ta'in, 1/10 tahun, dan ada pilar peruntungan yang kecil, yaitu liunian atau tahunan. Jadi kita bisa membaca nasib kita dari tahun ke tahun dan dari dekade ke dekade. Nah, apabila orang yang tadi tidak memiliki kayu melalui tahun di mana ada unsur kayu, baik kayu yang atau kayu yin, dan atau melalui 10 tahunan di mana ada muncul Cia kayu dan I kayu, menandakan ada kelengkapan dari kehidupannya. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah orang ini akan sukses atau tidak sukses, tentu diperlukan apakah elemen lainnya juga hadir di dalam Pace ataupun di dalam perjalanan hidupnya dekade ataupun tahunan. Sahabat-sahabat Feng Shui, kita juga tahu bahwa elemen-elemen itu berkaitan dengan musim. Misalnya saja seseorang dengan demaster pink api, kemudian tidak mempunyai Cia kayu dan I kayu, lalu melalui pilar peruntungan dekade musim semi, di mana muncul kayu yang dan kayu yin. Maka pada 3 dekade itulah, 10 dekade itu adalah Cia kayu, kemudian 10 dekade itu adalah I kayu, kemudian 10 tahun berikutnya itu juga elemen tanah yang mengandung kayu, maka kita bisa katakan saat-saat itulah orang ini sedang mengalami sukses, karena kayunya muncul selama 3 dekade berturut-turut. Apabila ia memasuki peruntungan musim panas, yaitu di mana api dominan, kayunya terbakar, maka kita harus melihat peruntungannya dari tahun ke tahun.
Kalau ada tahun di mana ada kayu atau air yang mendukung kayu, maka peruntungannya akan meningkat. Jadi keterangan dari episode yang lalu yaitu bahwa seseorang apabila memiliki D-master dengan tiankan tertentu akan bisa menjadi baik atau buruk dilihat dari fase dulu. Kemudian setelah dari fase kita melihat 10 tahunan, dekade, dan tahunan. Jadi kita bisa menginterpretasikan atau memprediksi kesuksesan dari orang tersebut. Demikian penjelasan saya, semoga sekarang lebih dimengerti apa arti dari masing-masing tiankan tersebut. Terima kasih.